Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Waalaikumsalam Sanusi, warahmatullahi wabarakatuh. calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Di sini kami akan melaksanakan tugas ya, yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach dan coachee ya. Saya sebagai, eee, observer atau pengamat, kemudian ada teman saya atau rekan CGP saya, ada Pak Peri Awaludin Malik dari SDN Cilancang dan Bu Susi Susanti dari SDN Cingambul 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Per, Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Waalaikumsalam Khusus. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Per, Bu Sus, malam ini? Wah, Wah, alhamdulillah alhamdulillah baik Pak, dalam Bapak. keadaan Bapak sehat gimana walafiat. kabarnya? Alhamdulillah ya, Pak Per, Bu Sus, pada malam ini ya, kita akan mengadakan, sebuah coaching ya. Sebelum mengadakan coaching ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sesi ini. Saya akan bertindak sebagai observer ya, kemudian Pak Peri sebagai coach dan Bu Susi sebagai coachee ya. Sebelum proses coaching ya dilaksanakan di awal ini, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Pak Peri ya sebagai coach berkenaan dengan kompetensi coach ya. Tapi sebelum berkenaan kepada kompetensi, eee ada rubrik penilaian ya, yaitu yang pertama, eee, tahapan alur, apakah paper itu sudah, apa namanya, sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian Ya. sudah, sesuai dengan kompetensi coaching, kemudian dan prinsip-prinsip coaching. Ya mungkin itu untuk rubrik penilaiannya ya. Eee, Selanjutnya saya akan bertanya ya kepada Pak Ferry sebagai coach, eee, pada pertemuan ini kompetensi apa ya yang dimiliki oleh Pak Ferry untuk melaksanakan coaching dengan Bu Susi? Terima kasih Pak, Anwar atas kesempatannya ya. Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam coaching kali ini yaitu ada 2 ya. Yang pertama itu tentang presence, yaitu kehadiran penuh, dan memang kehadiran penuh ini sangat dibutuhkan sekali dalam berbagai kegiatan gitu ya, supaya tetap fokus dan konsentrasi. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu, itu Pak. Ya, jadi kompetensi semuanya ada 3 ya, ada, tadi apa namanya, present, Oh iya, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan mhm, pertanyaan yang berbobot ya. Yang iya mungkin akan dikembangkan oleh Pak Peri itu tadi present dan, pertanyaan yang berbobot mungkin ya? iya betul. Ya. Nah, dari ketiga atau dari 2 kompetensi yang Pak Peri miliki atau yang, spesifik. Kalau secara spesifik, yang ingin diobservasi oleh Pak Peri itu kompetensi yang mana? Nah, kalau melihat secara spesifik ya, skala prioritas itu dari 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan, mungkin itu Pak. Mendengar aktif ya.
eee, kemudian indikator dari, apa namanya tadi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, eee, itu apa ya? Indikator ketercapaian, kalau misalkan, nih, saya itu mendengarkan secara aktif itu, bagaimana gitu. Kemudian, apa namanya tadi, memberikan pertanyaan yang berbobot itu seperti Betul. apa ketika indikatornya gitu. Ya, harapan saya ya, dari pertanyaan yang berbobot itu, saya sebagai coach itu dapat mengarahkan coach itu untuk, mendapatkan solusi, Pak, dari masalah-masalah yang sedang dihadapinya gitu ya, pada saat ini. Kemudian, selain menyelesaikan masalah itu, coach pun itu mampu memunculkan ide-ide, Pak, seperti itu, Pak. Oke, Pak Ferry, saya sudah catat ya, berarti Pak Ferry ingin Bu Susi sebagai koci ya, mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi, oleh Bu Susi, kemudian mendapatkan ide-ide baru, begitu kan, Mbak? Iya, betul betul sekali, Pak. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Ferry dan Bu Susi untuk melakukan coaching ya, mudah-mudahan coaching-nya berjalan dengan lancar, sukses, ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima Amin. kasih, Terima kasih, Pak Bapak. Anwar, atas kesempatannya. Baik, eee, assalamualaikum Bu Susi, bagaimana Waalaikumsalam, Pak kabarnya? Ferry. Alhamdulillah baik, Bapak. Walaupun kita bersua lewat dunia maya ya, tapi kita melihat kayaknya ini Ibu agak-agak kurang fresh gitu ya, Bu. Kerjaan apa sekarang, Bu? Ya, ini Pak, kebetulan, saya lagi dihadapkan dengan beberapa permasalahan ya, yang akhir-akhir ini membuat saya resah seperti itu, Pak. Jadi agak Wah, bingung gitu. iya iya iya. Eee, Maaf ya, eee, Bu Sus, Ya, eee, sesuai dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya gitu ya, mungkin tadi masalahnya, eee, ada masalah yang dihadapi oleh Ibu ya. Nah, iya betul, terkait Pak. hal itu mungkin Ibu ingin membicarakannya dengan saya, begitu? Iya nih Bapak, betul sekali. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak, barangkali dengan saya bercerita dengan Bapak, saya mendapatkan solusi atas keresahan yang saya rasakan saat ini, Bapak. Oke, siap, Bu. Eee, Ngomong-ngomong nih, apa nih permasalahan yang muncul dari raut muka dan ucapannya itu kayaknya begitu serius, Bu. Gimana itu, Bu? Eh, jadi seperti ini, Pak. Kan saya dipanggil sama kepala sekolah. Terus saya ditegur terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Jadi saya menjadi kepikiran gitu, Pak. Kan saya jarang-jarang loh dipanggil sama kepala sekolah. Baru baru dipanggil oleh beliau dan ditegur sama beliau. Jadi saya merasa nggak enak gitu, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Enggak, saya kurang kurang mengerti nih maksudnya ketidakdisiplinan yang bagaimana ya, Bu? Hingga Ibu kok bisa mendapatkan teguran gitu ya. Nah, untuk lebih saya memahami itu, Ibu bisa ceritakanlah dengan secara detail peristiwanya itu seperti apa gitu ya. Jadi, eee, saya bisa membantu mungkin? Jadi gini Bapak, kemarin saya itu dipanggil ke ruangan kepala sekolah ya.
kepala sekolah itu menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Jujur ya, selama 1 minggu terakhir, saya itu datang ke sekolah itu sering terlambat, Bapak, melebihi jam 7 gitu. Padahal kan ya, sebelum saya berangkat ke sekolah itu kalau mau ada halangan gitu di rumah, saya selalu izin pada beliau, tapi izinnya itu lewat WhatsApp gitu. Tapi, nggak tahu ya, mungkin karena saya terlalu sering atau gimana, jadi kemarin itu saya dipanggil oleh kepala sekolah, ditegur sama beliau, Bapak. Begitu ya ceritanya ya. Nah, itu Bu. Lalu itu menurut Ibu, Bu, alasan apa yang membuat Bu Susi itu datang terlambat, Bu? Jadi gini ceritanya, Bapak, saya itu datang terlambat sebenarnya bukan tanpa alasan. Saya kan di rumah punya anak kecil, Bapak, yang masih usia 5 bulan ya. Itu kan perlu banget ya perhatian seorang ibu gitu kalau menurut saya ya. Jadi perlu perhatian yang penuh gitu. Nah, saya kemarin itu selama 1 minggu, kebetulan pengasuhnya itu sedang sakit. Otomatis kan, anak saya itu tidak ada yang jagain. Makanya saya Hmm. menjadi dilema, antara berangkat kerja atau harus ngurusin anak dulu. Nah, jadi solusinya itu kemarin saya berpikir dikirain itu tidak akan terjadi masalah ya, Pak, ya. Makanya Iya. kemarin saya datang terlambat, jadi di rumah itu saya mengurus anak dulu gitu, menyiapkan segala keperluannya sebelum saya berangkat bekerja. Jadi saya kemarin-kemarin itu sempet ya datang terlambat gitu, Bapak. Oh, gitu ya. Iya ya, sebetulnya mungkin apa? Di sini itu ada miskomunikasi mungkin ya, Bu. Sebetulnya ada miskomunikasi yang emang harus diungkapkan ya. Tapi kalau menurut saya, Bu, datang terlambat sekali 2 kali mungkin Bapak Kepala Sekolah ini memaklumi ya. Setiap hari pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang memang salah ya harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi tauladan ya untuk murid-murid. Nah, termasuk tadi Ibu bercerita tentang alasannya itu sakit. Nah, berarti Bu Susi itu pada dasarnya kurang disiplin ya, Bu? Nah, di sini karena ditegur oleh kepala sekolah, kemudian kurang diterima sebab alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Ibu bagaimana nih sikap Ibu mengenai hal tersebut? Ya, saya menyadari Bapak, kalau saya itu memang merasa kurang disiplin atas kejadian yang kemarin ya. Itulah yang menjadi keresahan saya. Tapi di lain hal, saya itu menjadi dilema gitu Bapak. Dilemanya kenapa? Yaitu anak saya yang masih balita tidak ada yang ngurusin, ya makanya saya Hmm. datangnya terlambat gitu. Nah, terkait datang terlambat tersebut, eh, jadi saya juga merasa bingung gitu, Pak, bagaimana dengan sikap saya harus bagaimana gitu kan. Saya sudah berusaha izin, tapi kan Bapak Kepala tetap tidak menerima kalau misal karena saya mungkin keseringan itu gitu. Oh gitu ya. Nah, Bu dari kejadian tadi ya, itu eh, langkah apa sih atau rencana mungkin untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang akan Ibu lakukan itu untuk menghilangkan keresahan Ibu tuh akan seperti apa, Bu, langkahnya itu? Ya rencananya karena saya merasa malu sendiri gitu ya sama kepala sekolah sampai ditegur gitu gara-gara masalah kemarin, pasti saya akan menemui kepala sekolah terlebih dahulu untuk meminta maaf agar tidak Ya. ada lagi kecanggungan, agar tidak terjadi lagi miskomunikasi seperti yang disampaikan tadi. Eh, Lalu untuk solusinya, eh, saya akan coba ngobrol baik-baik dan menjelaskan alasannya kenapa saya datang terlambat, Bapak. Nah, ya Bu, mungkin Ibu akan melakukan konfirmasi ya kepada kepala sekolah. Ini merupakan hal yang baik, Bu. Nah, setelah konfirmasi kan mungkin ada langkah-langkah tuh ya selanjutnya. Nah, bagaimana Bu?
Ibu cara memperbaiki masalah disiplin yang terjadi pada Ibu gitu. Nah, untuk masalah itu, saya rasa dari saya sendiri ya, harus bisa Iya. memanage waktu dengan baik, Bapak. Bagaimana saya mengurus rumah tangga saya sendiri di rumah, terus mengurus anak, terus menyeimbangkan dengan tugas saya juga sebagai guru yang sebagai ASN yang harus disiplin tepat waktu sesuai dengan tanggung jawab saya. Nah, dari itu mungkin solusinya Bapak. Jadi Oh, gitu ya. ya menyeimbangkan antara tugas di rumah dengan tugas di sekolah dengan adanya manajemen waktu yang lebih baik lagi, Bapak. Ya, bagus Bu. Saya acungkan jempol buat Ibu ya. Alhamdulillah solusinya eh, sudah ada walaupun mungkin apa belum maksimal atau mungkin masih ada kebingungan ya Bu. Nah, artinya Bu Susi itu akan mencoba menyiapkan kebutuhan anak sekolah Ibu mungkin lebih awal ya Bu. Nah, akan seperti itu ya. Saya akan mencoba menyiapkannya lebih awal lagi, berhubung saat ini pengasuhnya masih belum sembuh, mungkin untuk sementara waktu saya akan mencari penggantinya yang akan menggantikan posisi saya yang mengasuh anak saya, Bapak. Oh iya Bu. Eh, Semoga ya apa yang direncanakan oleh Ibu mulai dari tadi apa berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang apa yang terjadi, kemudian mengkonfirmasi lagi hal-hal yang itu, syukurlah Bu. Mungkin dengan apa disampaikannya keresahan Ibu kepada saya pribadi itu, Ibu sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen seperti apa rencana itu gitu Nah, dengan kepala untuk sekolah ya Bu. ya, ya, saya merasa lega sekali Bapak setelah mengobrol dengan Bapak terkait rencana saya ke depan, komitmen saya mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah. Saya akan mengutarakan permohonan maaf ini, insya Allah secepatnya besok mungkin ya Pak ya. Dan masalah kedisiplinan ke depan, saya akan datang lebih awal dengan catatan saya harus bisa memanage waktu dengan baik dan saya akan mencari pengganti pengasuh yang akan menggantikan tugas saya di rumah, kemudian saya akan lebih konsisten untuk tetap disiplin gitu, Bapak. Bagus Bu, saya sangat setuju dengan apa yang Ibu sampaikan. Ide Ibu itu menurut saya tuh sebuah ide yang brilian gitu ya. Ide yang bagus. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu. Apa yang menjadi masalah Ibu di sana tanpa apa dihantui dengan keresahan yang sehingga bisa berpengaruh terhadap eh, mungkin pekerjaan, kesehatan juga gitu ya. Amin. Terima kasih, Pak Fer, untuk waktunya sudah bersedia mendengar keluh kesah saya ya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita bisa apa menjadi seorang guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin ya, ya robbal alamin. Semoga ya Bu, kedepannya bisa lebih baik. Kita sama-sama belajar menjadi suri tauladan seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo. Kita menjadi tauladan di depan sebagai guru. Ya Pak, Bu. Baiklah Bapak, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan menjadi suatu kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Saya permisi Bapak, Ya, kebetulan boleh masih Bu. ada urusan yang lain. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu, Pak Per, dan Bu Susi sudah melaksanakan yang namanya coaching ya.
Mudah-mudahan apa yang dikeluh kesahkan bisa menjadi solusi yang terbaik ya. Nah, selanjutnya ya kita, ke pasca observasi ya. Alhamdulillah Pak Peri sudah melakukan coaching dengan Bu Susi. Nah, sebelum penutupan saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya kepada Pak Peri selaku coach ya, pasca observasi. Yang pertama ya, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian? Ya, terima kasih Pak Anwar. Eh, Alhamdulillah ya, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu mengetahui dulu tujuan utamanya itu untuk apa, kemudian mengidentifikasi, lalu merencanakan aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menceritakan masalah mulai dari awal sampai penyelesaiannya seperti apa atau solusinya seperti apa dari permasalahan coaching gitu. Ya, Pak. Oke, Pak Per. Menurut saya menurut pengamatan saya yang tadi Paper, sudah laksanakan dengan Bu Susi, proses coaching, kalian itu sudah berjalan dengan baik ya, sesuai dengan alur Tirta ya, ada tujuannya, kemudian ada, apa namanya, eee identifikasinya, kemudian ada rencana aksinya, kemudian ada tanggung jawabnya juga ada gitu. Merupakan sebuah komitmen yang baik gitu untuk, seorang coach ya bisa menstimulus, coachee ya untuk mendapatkan masalah yang terbaik gitu. Kemudian Bapak juga tadi sudah berusaha ya menggali atau ya tadi udah menstimulus atau menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi Bu Susi ya sudah mendapatkan sebuah solusi yang terbaik terkait daripada, permasalahan yang di yang dialami oleh Bu Susi. Ya. Nah, kemudian coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya, tentunya, eee, kopet eee, intinya udah berjalan dengan baik ya. Kemudian, ada pertanyaan lagi ya, Pak Per. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Peri kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi? Jadi tentunya kita itu kadang kala sebagai manusia itu tidak merasa puas dengan apa yang, Iya. sudah dilaksanakan gitu. Jadi, barangkali ada lagi gitu kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Peri itu, apa gitu untuk ke depannya. Oke, Pak. Betul apa yang tadi disampaikan oleh Bapak ya, bahwa manusia itu tidak ada puas, tidak memiliki rasa puas ya. Apalagi saya sendiri itu apa terus belajar memotivasi diri itu untuk tidak puas dengan yang namanya belajar gitu ya. Nah, dari pertanyaan tadi kompetensi yang saya ingin eh, tingkatkan gitu ya, yang saya ingin kembangkan itu dengan cara memahami proses tersebut, maka proses coaching dapat berjalan dengan baik, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Eh, Mungkin yang terakhir, saya ucapkan terima kasih, Pak, kepada Bapak yang sudah meluangkan saya melakukan coaching ya, dengan coachingnya Bu Susi, Pak. Ya, sama-sama Pak Per, mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bermanfaat untuk kita semua ya, untuk menjadi, manusia yang lebih baik lagi. Amin, 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 amin. Amin ya robbal alamin. Ya, saya permisi dulu, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Per, Bu Sus.